Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiuran Sirait dari program studi Ali Jenjang kelas D. Saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi suntik. Suntik ada dua macam, yaitu suntikan 3 bulan dan suntikan 1 bulan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang suntikan 3 bulan. Suntikan 3 bulan adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung DMPA sebanyak 150 mg. Kontrasepsi suntikan ini diberikan setiap 3 bulan sekali dengan cara disuntikkan di daerah bokong secara IM. Keuntungan dari suntikan 3 bulan ini, yang pertama sangat efektif. Kemudian kedua, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pengeluaran ASI. Yang keempat, dapat digunakan oleh perempuan lebih dari 35 tahun sampai premenopause. Yang kelima, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kemudian yang ke-6, biayanya murah dan terjangkau. Keterbatasan suntik KB 3 bulan, yang pertama, pasien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan, harus kembali sesuai dengan jadwal suntikan. Yang kedua, tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Kemudian yang ketiga, tidak mencegah infeksi menular seksual. Kemudian yang keempat, terlambatnya kembalinya kesuburan setelah pemakaian dihentikan. Kemudian efek samping suntik KB 3 bulan, yang pertama gangguan haid seperti haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan bercak atau sputing, bahkan mungkin sampai tidak haid sama sekali. Kemudian peningkatan berat badan, dan yang ketiga terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Yang keempat, pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi tapi jarang, kemudian sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Yang tidak boleh menggunakan suntik KB 3 bulan, yang pertama hamil atau dicurigai hamil, yang kedua perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, yang ketiga tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenore, yang keempat menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara, yang kelima diabetes mellitus disertai komplikasi. Waktu untuk menggunakan suntik KB 3 bulan, pertama pada ibu menyusui dapat menggunakan setelah 6 minggu pasca persalinan. Yang kedua, pada ibu tidak menyusui dapat menggunakan segera setelah persalinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suntikan KB 1 bulan. Suntikan KB 1 bulan terdiri atas dua jenis. Yang pertama 25 mg depo medroxiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipionat yang diberikan suntikan intramuskuler sebulan sekali. Jenis yang kedua 50 mg norentindron enantat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan suntikan sebulan sekali. Keuntungan dari suntikan 1 bulan, yang pertama sangat efektif. Kemudian yang kedua, risiko terhadap kesehatan kecil. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang keempat, tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Yang kelima, efek samping sangat kecil. Keuntungan non kontrasepsinya yaitu pertama mengurangi jumlah perdarahan, yang kedua mengurangi nyeri saat haid, yang ketiga mencegah anemia, yang keempat khasiat pencegahan terhadap
kanker ovarium dan kanker endometrium. Yang kelima, mengurangi penyakit payudara jinak dan kista ovarium. Yang keenam, mencegah kehamilan ektopik. Kemudian yang ketujuh, melindungi pasien dari jenis-jenis penyakit tertentu pada radang panggul. Yang ke-8, pada keadaan tertentu dapat diberikan pada perempuan usia premenopause. Kemudian kerugiannya, yang pertama pola haid tidak teratur, yang kedua mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, dan keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Pasien harus kembali setiap 30 hari untuk mendapatkan suntikan. Yang keempat, efektivitas berkurang bila digunakan bersamaan dengan obat epilepsi seperti phenytoin dan barbiturat, dan obat tuberkulosis seperti rifampicin. Yang kelima, dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru atau otak, dan kemungkinan timbulnya tumor hati. Yang keenam, penambahan berat badan. Yang ketujuh, tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B, atau virus HIV. Kemudian yang ke-8, kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah pemberian suntikan. Waktu mulai menggunakan suntikan KB 1 bulan direkomendasikan hanya untuk ibu yang tidak menyusui. Ibu pasca persalinan aman digunakan setelah 3 minggu pasca persalinan. Ibu pasca keguguran segera atau dalam 7 hari setelah keguguran. Efek samping dari suntikan KB 1 bulan yaitu pertama, pola haid tidak teratur, perdarahan bercak atau perdarahan selama sampai 10 hari. Yang kedua, mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, dan keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Yang ketiga, dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru atau otak, dan kemungkinan timbulnya tumor hati. Kemudian yang keempat, penambahan berat badan. Selanjutnya, yang tidak boleh menggunakan suntikan KB 1 bulan, yang pertama, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Yang kedua, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenore. Yang ketiga, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang keempat, diabetes mellitus disertai komplikasi.